adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Ibu Dea, mahasiswa PLP dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar pada tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini yaitu sebelum itu, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Emas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Ayo menulis. Mari kita simak video percakapan Edo dan Udin berikut ini. Terlebih dahulu. Wah, Din, buku kau banyak sekali. Bolehkah aku pinjam bukumu satu saja? Bolehlah, Do. Silahkan kalau kamu pinjam, pilih saja salah satu bukumu. Boleh kamu bawa pulang dulu kok. Terima kasih, Din. Aku pinjam yang judulnya Kancil dan Siput ya. Boleh tidak? Boleh, Do, silahkan. Yang penting kamu baca ya. Kamu bawa pulang dulu juga tidak apa-apa kok, Do. Kalau sudah selesai segera dikembalikan ya, Do. Wah, terima kasih ya, Din. Aku pinjam yang ini, yang judulnya Kancil dan Siput. Terima kasih ya, Din. Sekali lagi, aku pamit dulu ya. Bukunya aku bawa pulang dulu. Terima kasih, Din. Lalu, sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Yang pertama, sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah apa, ayo? Betul sekali, Udin baik hati dan tidak belit kepada teman. Selanjutnya, sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah apa? Kalian tahu? Betul, Edo meminta izin terlebih dahulu dan tidak lupa berterima kasih setelah meminjam buku. Jadi, itu adalah sikap baik Udin dan Edo yang perlu kita teladani bersama. Lalu, apa sih alasan meneladani sikap Udin dan Edo? Alasannya karena Udin dan Edo saling menghargai sesama teman. Selanjutnya, silakan kalian amati cerita bergambar pada buku siswa halaman 102 sampai 103. Ibu bacakan ya. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si Kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si Kancil. Saat si Kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si Kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si Kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si Kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si Kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si Kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya,
Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab, "Hu." Sepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kiat memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan sambil menggerutu dengan napas terengah-engah. Si kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkau binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Lalu, berdasarkan cerita tersebut, siapakah yang memiliki sikap sombong dan pongah? Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap tersebut? Hasil simpulan, silakan kalian lihat pada halaman 104. Hasil simpulannya adalah tokoh yang memiliki sikap sombong dan pongah adalah si kancil. Sikap sombong yang dimiliki kancil tidak baik. Jadi, jangan pernah sombong terhadap kemampuan yang kita miliki. Itu adalah hasil simpulan dari cerita bergambar siput dan kancil. Kalian juga perlu tahu bahwa di atas kemampuan yang kita miliki, masih ada kemampuan orang-orang hebat lainnya yang jauh melebihi kita. Dan sebagai makhluk Tuhan yang taat, kita tidak boleh berjalan dengan sombong di atas muka bumi ini. Oke, dari cerita bergambar yang sudah kita amati dan kita baca bersama tadi, dapat disimpulkan bahwa cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan, serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Langkah-langkah membuat gambar cerita yaitu ada 4. Di antaranya adalah yang pertama, menentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Yang kedua adalah menentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Yang ketiga adalah membuat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita, kemudian masing-masing bisa dikembangkan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Tahukah kalian, kancil termasuk hewan mamalia. Kancil memiliki jantung seperti manusia. Jantung kancil terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium atau 2 serambi dan 2 ventrikel atau 2 bilik.
jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana pula cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Lalu, bagaimanakah organ peredaran darah pada hewan yang lain? Coba kita cari informasinya melalui sumber bahan bacaan yang lain ataupun dari internet mengenai organ peredaran darah pada hewan serta cara memelihara kesehatannya. Bagus sekali. Yang pertama yaitu kucing dengan organ peredaran darah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darahnya adalah kolesterol, serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya dengan mengajak hewan berolahraga. Oke, selanjutnya. Ya, betul sekali. Ikan. Ikan memiliki organ peredaran darah jantung dan pembuluh darah, serta gangguan yang menyerangnya ada amebiasis atau infeksi amuba. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya dengan memberi makanan yang sehat serta vaksin. Lalu yang ketiga, hewan apa? Hebat sekali, betul. Hewan burung dengan organ peredaran darah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darahnya adalah gangguan jantung. Serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darahnya dengan memberi makanan yang sehat serta vaksin. Baiklah adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Jaga kesehatan selalu, tetap semangat, selalu membantu orang tua di rumah. Bulunya indah ya cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.